Jadi sebelumnya aku izin kenalan dulu, aku Labib dari jurusan astronomi, dan mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa yang astronomi ngajar MTK. Jujur emang sebenarnya materi ini berkaitan dengan astronomi. Namun itu juga aku mau menjadikan disclaimer kalau misalnya aku secara matematika salah ya, itu tolong mohon diwajarkan karena aku sendiri anaknya lebih kayak anak fisika daripada anak matematika. Jadi nggak ada ekspresi yang tidak sesuai secara matematis. Itu tolong toleransi karena aku sendiri bukan jurusan matematika. Nah, jadi awalnya aku kira materi ini cuma sedikit gitu kan ya, kayak oh simple aja. Ternyata materinya cukup banyak dan sayang sekali kan KBF kita kan cuma 4 soal. Nah, tapi kan 4 soal itu kalau kita lihat dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya tuh yang topik irisan kerucut vektor dan kawan-kawan ini cuman satu soal doang. Jadi kayak cover sheet gitu. Kalian lebih banyak berarti deretnya kalau di KBF kalau aku lihat-lihat ya dari tahun lalu. Jadi aku di sini pakai PPT kan, jadi tidak terlalu akan membahas soal, lebih ke membahas konsep saja karena soalnya lumayan gampang, variasi soalnya cuma gampang. Jadi nggak terlalu berat di soal aku. Aku akan berat di materi supaya kalau soal dengan ekspresi-ekspresi yang berbeda-beda, kalian lumayan paham lah. Oke, jadi kenapa kita membahas irisan kerucut? Jadi sebelum kita memasuki nanti kepada vektor-vektor, itu langkah baiknya kita masuk ke materi yang sedikit lebih sederhana dulu, yaitu suatu fungsi yang uh, menggunakan variabel x dan y sebagai inputnya. Seperti itu, kayak fx, y, itu suatu ekspresi. Nah, cuma kita kalau di irisan kerucut itu fokus pada persamaan kuadrat dua variabel. Nah, kenapa kita mempelajari persamaan kuadrat dua variabel ini? Menggunakan irisan kerucut, ya kan? Itu soalnya ternyata ekspresi-ekspresi seperti nanti yang kita akan temukan nanti, persamaan-persamaannya itu dapat dideskripsikan dengan nilai E. Yaitu namanya E itu eksentrisitas. Nah, nilai E sendiri nanti ini berbeda-beda untuk lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Cuma nanti bisa didekati dengan apa ya, garis dielektrik di apa sih namanya? Oke, itulah dengan ekspresi di bawah ini. Yang ini. Oh no. Kelewatan. Oke. Oke. Nah, langsung aja gitu. Kita langsung aja. Parabola itu memiliki, oh aku lupa nulis ini. Itu E sama dengan 1. Nilai eksentritasnya sama dengan 1. Sehingga persamaan parabola pada umumnya itu nanti berakhir seperti ini. Ini ekspresi persamaan parabola. Nah, ini turunannya cara mendapatkan kenapa seperti ini dari sini. Dari panjang PF. Ya biasalah, kalian jadi panjangan pakai pita-pita kan ya. Nah, terus nanti akhirnya kita hilangkan akarnya, ketemulah karena E sama dengan 1. Kan ini ada E sama dengan 1 kan. Ada E. Jadi anggapnya nggak ada. Terus nanti jadi sama seperti ini. Jadi ini tidak seperti parabola yang kita kenal kan. Parabola yang kita kenal itu bukan Y kuadrat sih. Kayak X kuadrat tambah 2 misalnya. Tambah dengan Y kan. Persamaan kuadrat yang kita kenal. Nah, cuman ini bedanya parabola itu kan ada titik fokus ini, nilai P. Dan titik fokusnya itu berada di FP0. Nah, jadi ya, kalau misalnya kayak gini, ini nggak cocok sih. Tapi boleh sih. Nah, kita ubah ke versi itunya. Versi X kuadrat ya, gini. Kalau kita punya persamaan, misalnya X kuadrat plus 2 ya contohnya, sama dengan Y. Nah, kita kalau mau ubah jadi ekspresi seperti ini, berarti kan ini menjadi X kuadrat sama dengan Y min 2. Terus, karena bagian ini, itu sama dengan bagian ini kan, jadi Y min 2 sama dengan 4YP.
Nah, kalau di sini, oh ini harus disubstitusi nih. Beda fokus sih, cuman beda titik fokus berarti ini gimana tadi jadi sama. Hmm, hmm, wow, aku kayaknya nyari contoh yang salah deh. Ya oke, nah ya. Kita kan kembali lagi ke sini. Um, Selanjutnya ada elips dan lingkaran. Jadi, nah aku sekarang juga lupa lagi misalnya ini. Kalau lingkaran itu E sama dengan 0. Dengan elips itu E di antara 0 sama 1. Penurunannya panjang. Ini penurunannya kalau kalian penasaran bagaimana cara mendapatkan ekspresinya. Tapi nanti pada akhirnya kita mendapatkan fungsi elips itu seperti ini. Atau simpel lagi, yaitu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat dengan 1. Jadi B ini biasanya simpel aja aku menanggapnya sebagai jari-jari di bidang Y, di garis Y, atau di sumbu Y. Nah, ini jari-jari di A. Gitu. Kalau lingkaran gimana? Kalau lingkaran fungsinya menjadi X kuadrat per A kuadrat. Nah, kalau ini, anggapannya kita nyari ini limit dari E menuju 0. Ya kan? Nanti ketemu. Oh, enggak usah ribet ini. Selanjutnya substitusi E sama dengan 0 di sini. Selanjutnya substitusi E sama dengan 0. Nanti ketemu hasilnya. Yaitu kan X kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Ini kan bisa ada kuadrat. Bisa jadi X kuadrat, Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Jadi nanti jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Dengan ini persamaan lingkaran. Jadi gitu. Oke. Hiperbola. Intinya hiperbola itu E-nya lebih besar dari 1 dan itu ekspresinya kayak gini. Kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi bedanya ini minus ini. Ini hiperbola artinya. Itu aja sih. Apa yang bisa dijelaskan ya? Jujur tidak banyak sih. Oke, langsung saja. Main banyak soalnya. Nah ini tadi. Oke. Jadi oke, bisa. Jadi kalian mungkin bertanya-tanya gimana sih ekspresinya. Jadi aku anggap kalian sudah paham ekspresi kayak gini kan ya. Jadi kalau ada X, di sini ada min G sama min H kan. Itu artinya pusat persamaannya berada di G dan H. Jadi kalau kita ini sekarang kan pusatnya di satu-satu kan. Aduh, pusatnya di satu-satu kan. Nah, jika aku pindah ke sana bisa jadi 2. Nah, akhirnya dia pusatnya berada di 2,1. Kalau aku jadi minus juga sama. Oh, wait, salah. Ini bukan variabel ya. Ini saya taruh sebelah sini. Nah, ini kalau aku jadi minus 1, nah dia pindah ke bawah. Oke, wait. Ke spoiler ini. Nah, oke, sekarang aku tak jadiin 0,0 dulu deh. 0,2 deh. Apa. Nah, semisal kita mau, nah sebenarnya yang aku ucapkan, variabel A itu adalah panjang jari-jari di sumbu X-nya. Misalkan kalau A-nya aku jadiin 3, pada 4 deh. Nah, 4, itu kan kelihatan, ini 4,2. Nah, 4, kalau jadi kan pusatnya di sini kan, di ini kan pusatnya. Nah, kalau kita ke sana, ini kan panjangnya berapa? 4 kan? Karena juga sama 4. Jadi, A ini adalah ekspresi dari radius di sumbu X-nya. Nah, sedangkan kalau misalnya, kita gimana ya? Bentar. Oh, no, ngebug. Maksudku tidak bisa merespon. Wait. Sabar guys. Ternyata ngebug kalau aku pakai add-in sama gambar. Oke. Nah, sama lagi juga kalau misalnya B, yaitu yang ke atas, itu adalah sumbu panjang jari-jari
yang ke arah sumbu Y, sesuatu elips. Ih, saya jadi satu dulu. Lagi. Nah, jadi 2 deh. Nah, gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, di matematikanya biasanya sumbu paling panjang, setengah sumbu paling panjang itu disebut semi mayor, sumbu semi mayor. Sedangkan setengah sumbu paling pendek itu semi minor. Nah, biasanya ekspresinya itu kurang lebih kayak ini aslinya. Jadi A ini disebut semi mayor, B ini disebut semi minor. Semi dari kata setengah, mayor berarti jadi sumbu paling besar, minor sumbu paling pendek. Cuman di MTK itu nggak ada kewajiban A ini harus semi mayor, B ini harus semi minor. Kayak tadi tuh. Kan ini masalah orientasi saja. Sehingga nilai semi mayor, semi minor itu didapatkan dari jadi kan mayor itu berarti yang paling panjang, minor itu pendek. Jadi kalau misalnya aku ganti sekarang B-nya yang paling panjang, otomatis B-nya jadi sumbu semi mayor, sedangkan A-nya jadi sumbu semi minor. Gitu. Oke. Slide-nya loncat, guys. Jadi ya. Nah, oke, maaf. Jadi seharusnya ini dulu. Jadi representasi parametrik dari kurva di bidang. Nah, pada umumnya kita nggak pakai tadi, gimana f itu adalah fungsi dari x dan y. Kita bisa ekspresikan dengan suatu parameter. Jadi seperti t. Jadi x itu adalah fungsi dari t dan y itu adalah fungsi dari t. Seperti itu. Nah, wih, kok ada kuncinya? Nah, maaf guys, agak chaos. Oke, nah, jadi coba kita mengerjakan ekspresi ini dulu. Aku gini deh. Pertanyaannya adalah prediksikan bentuk dari persamaan ini. Caranya gimana tuh yang pertama? Well, cara pertama yang paling simpel adalah kita kalau pakai cos sama sin itu cenderung bentuknya antara parabola atau hiperbolik. Simpelnya gitu sih. Kalau nggak ada ekspresi kuadrat-kuadratnya gitu, yang besar itu antara parabola antara elips atau hiperbolik. Jadi langsung aja kamu bisa pindah ruas terlebih dahulu. Jadi x-2 per 3. Terus habis itu saya lakukan hal yang sama untuk sin t. Nah, terus dengan ekspresi ini. Sin kuadrat cos kuadrat t sama dengan 1. Nanti kita substitusikan aja. Nanti kita mau bahwa ini kan tidak lain adalah persamaan elips. Ya kan? Persamaan elipsnya gimana ini? Persamaan elipsnya berarti dia titik pusatnya ini berada di 2,-1 dan memiliki jari-jari di X itu sebesar 3 dan jari-jari di Y sebesar 5. Gitu. Oke. Nah, ada satunya. Ini simbol kan ya? Tinggal substitusikan aja. X kuadrat sama dengan T. Dan nanti Y, sudah masukin nilai T-nya tadi kan. X kuadrat plus 2. Jadinya Y X kuadrat plus 2. Cuman, nah ini yang perlu diingat adalah saat kita di sini, perhatikan bahwa nilai T itu tidak bisa negatif kan. Dia harus lebih besar sama dengan 0. Otomatis nilai X juga nilainya ya lebih besar sama dengan 0. Nggak bisa negatif juga kan. Makanya kalau kalian mau nge-sketch grafik ini, itu nilai X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nggak bisa X negatifnya nggak bisa. Gimana gitu. Nah, lanjut. Oke, turunan. Nah, ini lumayan panjang. Sebelum itu mungkin sampai sini dulu. Sampai ya sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Kalau misalnya aku juga agak cepet. Kalau misalnya kecepatan juga nggak, kalau ngomong aja sih apa. Ada yang mau diulang nggak apa? Oke, aman ya. Oke, kemungkinan besar soalnya nanti five steps-nya seperti ini, seperti yang bawah ini sih sebenarnya. Yang ini dulu. Nah, turunan sama integral. Intinya, kalau kita disuruh mau mencari turunan dari dx, kayak gini, kita pakai chain rule, ya kan? Jadi dy per dx itu sama dengan sama dengan dy dt dt per dx. Atau ini kan jadi dibagi kan, jadinya dy dt dibagi dengan dx dt. Gitu. Jadi kalau kita mau mencari turunan di dx-nya dari suatu persamaan, misalkan ya x sama dengan 2t, y-nya sama dengan t kuadrat. Kalau mau nyari di dx-nya, berarti kita pakai di dt dulu. Nah, ini turunan di dt-nya kan adalah dy per dt-nya menjadi 2t kan. Dan ini 2t, bawahnya dx dt. Ini menjadi dx per dt-nya sama dengan 2. Ini berarti berdua. Oke, seperti itu. Nah, ini lumayan gampang ya. Apa ya? Ada yang perlu dikomenkan? Nggak ada sih. Nah, kalau turunan kedua sama, nanti kita pakai turunan di dx ini. Ini yang mau dicatat. Jadi kita nggak pakai apa ya? Kesannya kayak kita turunin ini kuadrat gitu kan. Kesannya kayak gini. Tapi ini beda ya. Ini dy, nah, itu tidak sama dengan dy dx kuadrat ya guys. Ini beda. Turunan kedua kan sama ini kan beda kan. Ya, just in case mengingatkan lagi. Oke. Yang integral. Nah, yang integral kurang lebih sama sih. Misalkan ada integral. Integral gak berbatas. Misalkan ini ada x kuadrat dy gitu kan ya. Kita dapatkan ini x itu sama dengan 2t plus 1. Terus agar gampang aja ya sama dengan t. Nah, jadinya ekspresinya ini menjadi, disisikan dulu, ini jadiin t. Jadi nanti ini jadi x min 1 per 2 sama dengan t kan ya. Udah nanti, jadi hasilnya tinggal, oh wait, maaf, balik. Ya, aku kalau hapus semua jadi hapus semua ya. Oh wait. Aku ini gini deh. Benar. Ini aku share screen-nya seperti ini. Nah, oke. Terus Y sama dengan min 1 deh, ini aja. Berarti kalau kita suruh mencari luas dari X di Y gini, misalnya. Kita substitusikan nilai, jadikan ekspresi. Jadi kan kita pengen di dalam ini, itu ada Y-nya. Caranya gimana caranya? Kita jadikan sama dengan. Jadi ini diubah menjadi Y plus 1. Sama dengan T. Nah, yang dalam ini kan jadinya 2T. Nah, integral 2T di Y kan. Nah, otomatis kita bisa jadi masukin nilai T-nya. Jadi integral 2Y plus 1 di Y. Nah, pasti kalian sudah bisa kan yang ini. Ini jadi 2Y plus 2 di Y. Berarti integralnya menjadi Y kuadrat plus 2Y plus Y. Kayak gitu. Jadi, nah yang perlu diingat adalah
ini batas-batasnya, batas A sama B, ini berarti kalau misalnya dia dx, ini berarti dia nanti kalau mau diubah, kita pakai yang x. Kalau misalnya kayak gini tadi, ini kan dy, berarti batas-batasnya ini tadi itu harus diubah substitusi pakai persamaan yang y. Kalau ini kita pakai persamaan yang x. Itu aja sih yang perlu diingat. Ada soal sih sini. Coba. Nah, ada 2 soal. Simpel aja. X sama dengan T kuadrat plus 2T. Dan Y sama dengan T pangkat 3 min 3T. Terus kali turunan kedua, T kuadrat DY per DX kuadrat saat T sama dengan 1. Nah, ini dia aku juga sudah nyicil. Cara ngerjakannya gini. Kita cari dulu turunan setiap samanya kan, biasa aja. Dx per dt berarti 2t plus 2, ya kan? T-nya diturunin, 2t plus 2t-nya turun jadi 2. Di dt-nya sama juga. Turunan t pangkat 3, 3t kuadrat, turunan min 3t, min 3. Nah, untuk cari turunan pertama, tinggal substitusikan aja. Jadi berapa? Yang di dt-nya 3t kuadrat min 3, masukin. Terus dx dt, tadi berapa? 2t plus 2, ini masukin 3. Gitu. Dah, selesai. Jadi ini yang di y dx. Mungkin kalau mau disederhanakan, ini ada opsi. Bisa dicoret kan ya. Dan pemfaktoran. Ini 3-nya bisa dikeluarin kan. Jadi t kuadrat min 1. T kuadrat min 1 itu kan t min 1 sama t plus 1 kan. Nah, yang di bawah juga ada t plus 1. Bisa dicoret. Jadinya 3 per 2 t min 1. Nah, ini ekspresi di y dx. Terus, kalau kita mau cari turunan kedua, nah, kita harus turunkan lagi di dx-nya ini terhadap dt. Kayak gini. Jadi d per dt dari dx yaitu 3 per 2 t min 1 sama dengan 3 per 2. Otomatis di turunan keduanya itu menjadi 3 per 2 per tadi dx dari yang tadi. Yang ini. Jadinya 3 per 2 per 2t plus 2 bisa disederhanakan menjadi 3 per 4t plus 1. Gitu. Aku yakin pasti kalau kalian sudah mengalami kalkulus 1, aku yakin materi ini masih lumayan gampangan ya. Intinya chain rule sih, intinya chain rule. Oke. Nah, berikutnya yang satunya, tadi ini kita bahas turunan, kita satunya bahas integral, dan satu ini belum aku ada solusinya. Tapi harusnya lumayan gampang. Oke. Integral 0,2 x plus 1 dy. Dan x sama dengan t pangkat 2, y sama dengan t pangkat 3 min t. Oke. Simpelnya, kayaknya kita lebih mudah ini kalau mau dijadikan dt aja deh. Juga bisa. Jadi kan kita bisa jadiin dy, bisa jadiin dx, bisa jadiin dt kan ya. Nah, jadinya kalau kita mau ubahnya jadi dt bisa. Kita turunkan yang ini, dy jadi 3t kuadrat min t, min 1 ding. Min 1. Gitu kan ya. Terus yang ini, x sama dengan t kuadrat, ya udah deh. Udah. Kalau mau, nah, sekarang untuk batas-batasnya. Jadi ini batas-batas yang ada di y. Kalau kita mau ubah ke t, berarti kan kita harus ubah batasnya ini ke t. Dengan substitusi yang ini. Jadi, ribet juga sih. Tapi nggak apa. Oke. Berarti, untuk y sama dengan 2, nilai t-nya itu harus sama dengan berapa? Wait. Kok agak susah banget ini. T pangkat 3 min t, benar. 2. T kuadrat min 1. T. Oh, ini harus pakai itu, ding. Harus pakai ini. Ini min 2. Oh, bisa ya?
T pangkat 3. Oke. Bentar. Memastikan tidak bukan imajinasi. Bentar ya. Aku cepet soalnya juga lumayan random. Tiga T pangkat. Oh, oke. Angkanya ternyata tidak enak, guys. Kalau gitu coba kita ubah, jangan pakai D deh, pakai D bisa ya? Benar. Kalau kita tetap pakai D, berarti kita harus ubah T-nya menjadi, oh nggak bisa juga ya? Benar. Ternyata ada sih nilainya, cuman nilainya ternyata nggak enak. Salah satu akar-akarnya. Kalau kita pakai ini. Benar, aku pastikan. T pangkat 3 min T. Min 2. Iya, oke. Oke, ini sepertinya harus pakai kalkulator. Tapi intinya konsepnya juga sama. Jadi kan ini T pangkat 3 min T kan ya. Benar. Nah, otomatis berarti kalau kita mau cari akar-akarnya, ini kan, ini min 2. Nah, aku bosan cari kalau pangkat 3 dan ini akar-akarnya berapa. Ini nilainya T sama dengan 1,52. Koma-koma ini ada nilainya sih, panjang. Oke, ini kurang realistis buat jadi contoh soal, tapi intinya konsepnya dulu kan. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk Y sama dengan 0. Jadi T pangkat 3 min T. 0 sama dengan T kuadrat min 1. Nah, di sini T sama dengan 0 atau T sama dengan T kuadrat min 1. Itu nilainya 1 kalau misalnya T sama dengan 1. Nah, karena ada 2, dan 2 ini nilainya valid, kita coba pakai 0 terlebih dahulu. Asumsikan aja kita pakai T sama dengan 0. Gak apa kok. Pokok jangan lupa dosa asumsinya. Karena dua hal ini, karena ekspresinya sama, artinya juga sama. Nah, berarti ini 0 sampai 1,52. Jadi, oke. X plus 1 jadi T kuadrat plus 1. Lalu yang ini menjadi 3T kuadrat min 1 dt. Nah, ini bisa dijabarkan. Jadi 3T pangkat 4 plus 3T kuadrat terus min T kuadrat min 1. Ya enggak? Oke, iya. Jadi 3T pangkat, sebentar. Dt masih ada batasnya 0, 1,52. Terus yang ini sebentar ya. Irisannya di mana deh? Nah. 0, 1,5 kuadrat min 1 dt. Nah, ini udah paham lah ya cara mengintegralkannya. Jadi ini 3/5 T pangkat 5 plus 2/3 T pangkat 3 min T. Dari 0 sampai 1,52. Nah, jadi kurang lebih caranya gitu. Kalau mau nyari integral. Ini yang membuat susah cuman ini sih. Ini dong yang membuat susah. Harusnya gampang kok. Cuman kayaknya apa ya? Salah soal dikit lah ya. Oke. Apakah sampai sini apakah ada pertanyaan? Karena setelah ini
masuk ke topik yang lebih kompleks lagi daripada ini. Kalau ini kan tidak ada perubahan dari materi yang pernah kita pelajari kan di kalkulus 1. Lumayan mirip-mirip lah ya. Cuman tinggal harus merubah variabel-variabel aja. Setelah ini adalah konsep yang berbeda dengan kalkulus 1. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan dulu, tanyakan aja. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, aman. Oke lah. Ya, perseverannya juga ternyata dikit ya. Oke. Nah, jadi vektor. Apa itu vektor? Vektor itu intinya sesuatu yang memiliki arah. Dan juga, apa ya, bukan memiliki arah ya, yang memiliki arah. Jadi, dia, apa ya, biasanya kalau 2 dimensi itu ada namanya vektor posisi. Nah, vektor posisi itu intinya dia berasal dari origin atau 0 atau O, titik O. Jika seperti ini, untuk posisi vektor OP dari suatu titik X, Y. Jadi, vektor itu adalah apa ya, arah, jadi kan arah. Jadi dari suatu titik menuju ke titik yang satunya. Nah, mereka punya komponen namanya satuan vektor. Nah, satuan vektor itu biasanya kita kenal dengan I, J, K, di mana I itu untuk X, J untuk Y, dan K itu untuk Z. Nah, terus di perkalian di vektor ini ada namanya dot product atau perkalian dot. Nah, perkalian dot itu bisa didefinisikan sebagai ini. A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos theta. Di mana theta ini adalah sudut di antara vektor A dan B. Gambarnya di gambarnya bawah ini. Nah, oke. Kayak gini. Nah, lalu ini adalah pembuktian. Oh, ternyata juga aku emang kurang zoom atas ya. Oke. Ini pembuktian untuk ekspresi perkalian dot tadi. Intinya A dot B itu sama aja dengan komponen X-nya, AX, BX ya. Terus komponen ditambah dengan komponen AY-nya. Ditambah dengan komponen perkalian AY dikalikan BY. Ditambah dengan komponen Z-nya. Jadi AZ dikalikan BZ. Nanti dijumlahkan. Nanti dapatlah hasil perkalian dot dari A dot B. Gitu sih. Kayaknya gampang. Masih gampang ini ya. Ini sifat-sifat perkalian dot. Jadi hasil perkalian A dot vektor A dan B itu adalah skalar. Dan itu suatu angka. Biasanya angka. Bukan dalam vektor. Dia nggak memiliki arah. Nah, kalau ada perkalian dot A dan B yang sama dengan 0, itu artinya A sama B itu tegak lurus, ya kan? Kalau tegak lurus, maksudnya segaris, maaf, balik kita nih vektor. Jadi kalau misalnya ada vektor A sama B, kalau kalian coba hasilnya itu sama dengan 0, bener nih, iya bener. Jadi nilainya nanti kan ini cos kan, kalau cos 90 derajat itu kan 0. Jadi makanya kalau A dot B nggak ada nilainya sama dengan 0, berarti dia vektor sudut di antara dua vektor itu 90 derajat alias ya. Oh. Oke. Nah, kalau A dot B itu nilainya sama dengan panjang vektor A dan kalikan panjang vektor B, itu berarti dia sudut di antaranya 0 derajat. Ya sudah jelas lah ya dari si cos theta ini. Nah, ini mungkin sifat-sifat lain kalau misalnya tadi didefinisikan. Jadi perkalian dot dari vektornya sama dengan 1 kalau sama. Kalau arahnya beda itu dia 0. Gitu. Karena kan dia tegak lurus. Nah, makanya bisa seperti itu. Oke. Ini untuk mencari sudut di antara dua vektor. Jadi pertama, mungkin ekspresi ini agak rumit, tapi kan kalian bisa jadiin ini 1, terus ini ding. Ini 1, ini min 2, ini 3. Terus ini adalah satunya 3, min 2, 1. Nah, terus kalian cari sudut
panjang vektornya dulu sih. Oke, ini bisa yang udah ketahuan sih. Ini panjang vektornya. Terus ini panjang vektor yang B. Nah, setelah itu dari ekspresi ini kita ubah menjadi A dot B per panjang vektor A, panjang vektor B. Nah, perkalian A dot B didapatkan berapa tadi? Kita belum hitung ya. Jadi 1 kali 3 yaitu 3. Tambah dengan min 2 kali min 2 jadi 4. Tambah dengan 1 kali 1, 3. Berarti ini 10. Jadi A dot B sama dengan 10. Berarti ini jadi 10 per akar 14 kali akar 14. Alias 14 kan ya. Nah, jadi kalau mau ini kan sama dengan cos theta. Berarti kalau mau tahu sudutnya, ya tinggal cos dari 10 per 14. Dengan theta. Gitu. Oke. Nah, habis itu proyeksi. Proyeksi ini agak rumit secara apa ya? Kalau dibayangin. Tapi intinya, kalau ada vektor U, kan dia kalau diproyeksikan ke vektor W, itu akan ada nilai W kan. Jadi, simpel aja kalau dari sini, itu kan U, nah dari sini. Kalau dari sini itu kan simpel aja kayak gini. Ya kan, yang ini. Cos theta. Karena proyeksinya W. Nah, kalau kita kan bingungnya di sini adalah W ini panjangnya berapa terhadap V. Kalau V dikecilkan kan, kalau dikalikan suatu komponen, kan dia bisa lebih panjang, bisa lebih pendek kan ya. Nah, makanya di sini yang kita cari itu. Cos theta sama dengan C, suatu bilangan C, kalikan vektor V. Nah, dari situ, ini tinggal diubah jadi kayak gini. Intinya, bla 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 bla, ketemulah W itu sama dengan U dot V dibagi panjang vektor V kuadrat. Kalikan V. Simpelnya aja gimana? Simpelnya itu adalah, jadi ini adalah komponen panjangnya, ini adalah komponen arahnya. Makanya harusnya kayak gitu. Gimana ya? Gitu. Jadi kita tuh mencari W dari sebagai suatu ekspresi dari komponen si V. Walaupun kita tahu W itu sebenarnya kan langsung jadi kan cos theta kan. Hanyalah uraian si U di V di garis V yang besarnya yang sama dengan W. Cuman kita mau tahu W itu sebagai ekspresi dari si V. Kayaknya rumusnya seperti itu. Kalau aku jelaskan seperti itu sih. Kebayangnya seperti itu juga. Nah, setelah itu, tegak lurus. Oke. Nah, simpelnya kita membahas tentang bidang di sini. Nah, ini jujur aku bisa jelaskan kalau tidak ada soalnya sih. Ada soal nggak ya? Oh, nggak ada. Nah, harusnya ada soalnya. Oh, nggak ada. Oke, baiklah. Nah, simpel saja. Bidang. Kita di sini yang cari ada ini, mana ya? Ekspresi suatu bidang. Oke. Jadi, kalau kita, kan ini bahas objek 3 dimensi ya. Nah, objek 3 dimensi, itu kan pasti memiliki, apa ya, memiliki persamaan kan. Nah, persamaannya itu mengikuti ini. Jadi, suatu fungsi kalau misalnya paling sederhana kayak gini. AX plus BY plus JZ sama dengan D. Itu adalah ekspresi suatu bidang. Nah, kita tahu bahwa bidang itu kalau kita sudah belajar di fisika, kan bidang itu memiliki arah ya, jadi vektor. Nah, itu bisa disebut dengan N, vektor normal vektornya. Nah, jadinya kalau cara mencarinya bagaimana?
Jadi simple aja kalau mau langsung rumus saja. Misalkan ada vektor, ada arah vektor, yaitu A, B, C. Nah, terus kita tahu bahwa dia melewati titik, bukan. Kita tahu bahwa ya dia melewati suatu titik P, nilainya X0, Y0, dan Z0. Itu berarti nanti persamaan bidangnya itu menjadi sebentar. A, X min X0, tambah B, Y min Y0, tambah C, Z min Z0. Sama dengan 0. Nah, jadinya ini kurang lebih kayak persamaan garis, kayak nggak samaan garis tapi di setiap sumbunya, ya kan? Kalau gimana cara menunjukkannya? Ya, ini kan komponen kayak garis kan ini. Kalau kita jabarkan, dia seperti garis, tapi kalau dengan ada ini, dia menjadi bidang. Vektor ekspansi di satu dimensi gitu. Gitu. Bayangannya seperti itu. Nah, seharusnya aku ada soal di sini, tapi kayaknya skip. Oke. Nah, terus setelahnya vektor berkalian vektor yang cross. Nah, simpelnya gimana? Simpelnya kalau kita pakai prinsip tangan kanan yang biasa jadi kayak Lorentz itu kan ya. Jadi andalan buat foto-foto kita. Nah, aku asumsikan ini kan kayak I. Terus yang sebelah sini itu kan vektor J. Jadi, ini vektor pertama, ini vektor kedua, itu akan menghasilkan vektor ketiga. Simpelnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lupa, misalnya I cross J itu kan K. Nah, kalau min I cross min J gimana? Kalau kita asumsikan arah sana positif, berarti kita tinggal arahkan telunjuk kita ke arah sana, terus kita arahkan jari kedua kita ke arah sana, ya kan? Nah, nanti ini jadi pertama jadi telunjuk karena mengarah ke I negatif kan, terus ini jadi tengah, ini ya gitu. Nah, kalau kalian arahkan tangan kanan kalian ini seperti posisi itu, akan mendapatkan bahwa vektor K-nya ini sama dengan positif, K positif. Nanti beda lagi kan, kalau misalnya kita mau balik, kalian mau cari cross J cross I, itu gimana? Berarti vektor pertama itu yang ada jadi telunjukan. Jadi jadi telunjuk yang arah ke arah J, sekarang jadi telunjuk yang ke arah sana. Terus jadi yang kedua, jadi tengahnya mengarah ke vektor I. Jadi tengahnya mengarah ke sana. Wah, kalau bisa gambar, jadi kelihatan gambar. Nah, jadi kayak gini. Nah, posisi tangan kanan kayak gini harusnya. Telunjuknya yang ini telunjuk. Sini yang jadi tengahnya ke arah sana. Nah, otomatis berarti ini menjadi K yang ke bawah kan? Jadi K negatif. Loh. K negatif. Jadi ini hasilnya jadi negatif. Itu sih kalau aku cara per individu tentang arah vektor. Nah, ini sifat vektor. Jadi persamaan vektor itu bisa didekatkan dengan ini. Ini panjangnya ya. Kalau ada perkalian vektor A cross B itu sama aja dengan vektor A dengan vektor B sin theta. Nah, N ini adalah karena A cross B itu kan ada suatu menghasilkan vektor kan ya. Jadi pasti karena ini skalar, ini juga skalar, berarti harus ada yang menjadikan vektor, yaitu vektor N. Nah, N adalah tegak lurus dengan A. Kayak gitu sih. Oke. Nah, sekarang ini baru ke yang kemungkinan muncul di KBF, yaitu berkaitan dengan teorema, berkaitan dengan kalau ada fungsi
T, di mana dia memiliki komponen di kayak vektor, jadi kayak I, J, dan K. Nah, tadi bagaimana? Limitnya bagaimana? Teorem turunannya bagaimana? Integralnya bagaimana? Dan, nah, ini udah latihan sih. Wait. Oke, langsung aja coba kita kerjakan. Kita aja dulu. Jadi untuk turunan, sama. Oh, dari limit dulu deh. Limit itu sama, simple. Anggapannya kayak mereka penjumlahan. Jadi kita nanti mendapatkan hasil limit di setiap itunya, vektornya. Jadi misalkan kan FT kan. Nah, kalau kita suruh nyari limit T menuju C dari suatu fungsi ini, yaudah kita sama aja dengan mencari satu persatu. Jadi limit yang ini, limit yang FT, limit yang GT, limit yang HT. Nah, gampang lah ya. Nanti tetap harus ada vektornya di masing-masing. Nah, kalau turunan gimana? Turunan kurang lebih sama kayak sifat turunan. Jadi kalau misalnya dijumlahkan, itu sama saja dengan menurunkan salah satu persatu. Kalau dia dikalikan suatu C, berarti sama saja dengan C-nya itu C dikalikan dengan turunannya si FT. Kalau misalnya ada, nah ini suatu fungsi yang bisa diturunkan juga, BT, FT. Itu sama aja, kayak sifat turunan. Nah, kalau misalnya dot, sama juga kayak sifat turunan. Jadi di FT diturunin dulu. FT, terus dikalikan G turunan G. Terus tambah G di dot turunan FT. Dot ya. Jadi kalau dot itu nanti hasilnya nggak ada itunya. Nggak ada vektor ya. Gitu. Itu yang perlu dicatat sih. Jadi ya kalau diturunkan yang berkalian tentu nggak ada vektornya, dijumlahkan soalnya di akhir. Nah, saya kalau cross sama juga, ini juga sama sih bersifat chain rule. Oke. Integral, nah integral lebih gampang seharusnya. Sama juga kayak limit kan ya. Jadi sifatnya dijumlah. Integral ini, sama integral HD. Nah, misal seperti ini. Cara mengerjakannya gimana kalau kayak gini? Misalkan ada vektor T, 1 sama min 1. Nah, kayaknya biar lebih enak. Nah, jadi ada dua cara mengerjakannya. Kalian mau pakai sifat turunan, yaitu yang tadi, H aksen T itu sama aja dengan FT dikroskan turunan T tambah cross. Nah, jadi kita bisa kerjakan ini vektornya. Oh ya, aku belum ngajarin pengenalan vektor ya, tapi nanti setelah yang satu ini. Oke, terus ini berarti ini ada vektor, ini ada T, 1, 0, crosskan dengan di aksen T. Turunannya 0, 0. Turunannya T, 1. Turunannya 2, T kuadrat, 2T. Gitu. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya yang ini adalah itu. Nah, kita pakai yang dulu, yang F. T. Ya, gini. Nah. Biar lengkap aja. F aksen T, ini berarti turunannya T adalah 1. Turunannya 1, 0, 0. Dikroskan dengan vektor G. T, ini 0, T, T kuadrat. Oke, nah untuk yang ini, yang pertama dulu, itu kita pakai determinan. Simpelnya pakai determinan sih, paling simpel. Nah, yang barisan pertama itu baris yang si FT. Jadi ini T 1, 0. Terus baris yang kedua itu 0, 1, ini 2T. Nah, cara ngerjakan determinan ini, kali apa ya? Jadi kayak kita kalau mau nyari yang I-nya, kita berarti hilangin semua yang I, kita hilangin semua yang ini. Jadinya yang I, komponen I itu adalah determinan dari 1, 0, 1, 2T. Tuh. Yang J gimana? Yang J sama, tapi nanti ini dihilangin. Jadi minus, maaf. Jadinya nanti ini T, 0, 0, 2T. Ini yang C. Terus nanti yang K, sama. Tapi tadi plus tadi. Kembali ke plus lagi, jadi ini
T 1, 0, 1. Nih. Kak. Oke. Ini sama dengan 1 kali 2T, 2T dikurangi 1. Yang I. Terus yang ini T kali 2T, 2T kuadrat. 0 kali 0, 0, 0. Oke, berarti 2T kuadrat. Yang C. Nah, lalu ini T kali 1, 1. T dikurangi 1. Dikurangi 1. Aku tanda kurungnya biar kita. Nah, ini yang K. Oke. Terus ditambah dengan yang satunya yaitu F turunan dari F aksen X. Gitu. Yang ini jadi IJK. F aksen T-nya itu tadi 100. 100. Terus yang satunya jadi 0 T T kuadrat. Ini menjadi 100 T ini I dikurangi 100 T kuadrat. Ini vektor C. Ini 100 T. Nah, ini menjadi 1 kali T, T. Terus ini jadi T kuadrat. Terus ini jadi T juga. Nah, ini tinggal dijumlahkan nanti ketemu hasilnya. Nah, ini cara pertama. Terus cara kedua gimana? Cara kedua lumayan berbeda. Tapi harusnya lebih gampang sih, kalau menurutku ya. Cara kedua adalah kita langsung aja dulu perkalian vektornya terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu ini. Berapa? Kenapa lebih simpel kayak gini? Soalnya aku prefer kayak gini karena biar kamu melakukan perkalian crossnya cuma sekali doang. Biar lebih cepat gitu. Itu tergantung preferensi. Jadi kita coba selesaikan dulu yang pertama. Ini adalah T 1, 0. Ini 0 T kuadrat. Ini berarti menjadi 1, 0 T kuadrat. I. Udah aja ya. Ini jadi T 0, 0 T kuadrat. Vektor C. Jadi T 1, 0 T kuadrat. Oke. Ini menjadi 1 kali T kuadrat dikurangi T. Terus yang ini menjadi T pangkat 3. Yang ini menjadi T kuadrat dikurangi 1. Ini angka. Pokoknya jelek banget ya. Oke. Nah ini setelah kita tahu ekspresi HT, ini kan jadi kan HT. Yaudah, kita tinggal turunkan aja HT terhadap JT. Jadi HT ini menjadi 2T min 1 per I. Ini jadi 3T kuadrat. Yang C, oh ini kecilnya kok kurang ya C. Nah, ini jadi 2T min 0, Neng. Jadi 2T. Nah, benar. Nah, kalau kita lihat dia di soal bicara sebelumnya, kurang lebih sama lah dapatnya ya. Ini kan 2T min 1 ditambah T jadinya T min 1 ya. Ini beneran T kah? 1 kali T dikurangi, benar 1 kali T. Dikurangi T, ditambahkan 2T min 1 tambah 1. Nah, beda ya? Harusnya sama. Berarti min 1. Atau aku salah dulu ya? Aku salah kasih turunan kah?
kuadrat 2T. 1, 0. 1 kali 1 berarti. Oke. Well, kalau lihat di variabel yang lainnya, min T kuadrat, T kuadrat. Jadi min 3T kuadrat dapat sama. Terus yang belakangnya kan T min 1 tambah T 2T. Nah, min 1-nya kok hilang ya? Oh, maaf, ini harusnya 0 ya. Min 1 kali 0 ya. Oh, ini 0. Oh, kocak. Ini juga 0 ya harusnya. 1 kali 1 kali 0. Oh iya, ding. Maaf. 0 kali 1. Oh. Oke. Jadi hasilnya sama ya. 2T 1. Ya. Oke. Ya, oke. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Persamaan simetrik untuk garis. Jadi, intinya apa? Kalau misalnya kita pengen tahu ada suatu garis gitu kan ya. Garis, kita pengen tahu persamaannya bagaimana, itu bisa kita pakai persamaan simetrik untuk namanya. Untuk mencari tahu garis itu. Nah, simpelnya gimana? Simpelnya udah kita coba soal aja. Jadi misalkan ini, yang pertama kita butuhkan untuk mencari persamaan garisnya adalah mencari vektor arahnya. Bahkan kita dengan vektor arahnya ini deh, apa ya? A. Vektor arahnya itu kita pakai dengan dari titik sini ke titik sini. Jadi 5 kurangi 3, lalu 6 kurangi min 2, terus ini min 2 kurangi 4. Nah, di vektor arahnya itu adalah ini min 2. Maaf, ini 2. Waduh, sudah malam. Ini 2, ini 8, ini min 6. Oke. Nah, lalu kita mencari persamaan gimana? Cari persamaan adalah tadi. Misalkan ini ada x min 0. Ini A sama dengan x min y0. Kok x ya? Y min y0 per B. Nah, kok X lagi? Z min Z0 per C. Nah, ini aku jangan pakai A ya, harusnya pakai sesuatu yang lain. Jadi nanti kita, ini A, ini B, ini C. Ini jangan masukin aja. Nah, untuk X0-nya apa? 0 X0 ini bisa salah satu. Bisa yang pakai yang ini, atau pakai yang ini. Sama aja hasilnya. Karena ekspresinya sama. Nah, ini jadi 2. Ini jadi plus 2. Ini dibagi dengan 8. Ini jadi Z. 4. X Z min 4. Nah. Per Y-nya min 6. Dah. Mungkin kalian bertanya, kalau misalnya pakai posisi lain, artinya sama. Iya, artinya sama. Karena ini tuh esensinya berasal dari satu-satu. Jadi misalnya ini X sama dengan X0 plus AT. Ini jadi dari Y sama dengan Y0 plus BT. Yang ini jadi Z, itu sama dengan Z0 plus ZT. Jadi ekspresi garis dari setiap bidang, dari setiap sumbu. Nah, ekspresi yang kita pakai ini itu berasal dari mensamadengankan dengan T. Jadi ini diubah semuanya jadi T, ya kan? X min X0 per A. Ini jadi Y min 0 per B. Z min Z0 per Z. Jadi ekspresi seperti itu. Nah, kenapa bisa artinya sama, persamaan garis sama, walaupun X-nya beda. Kalau kita pakai posisi yang ini, yang 5 misalnya, 5, 6, 2. Itu sama soalnya yang berbeda tuh hanya startnya aja, ya kan? Garisnya tetap sama, cuman bedanya adalah ini kan X0, Y0, Z0. Jadi mereka startnya berbeda. Nah, mungkin kalian bertanya lagi, semisal kita pakai yang B deh, yang B itu bukan 5 min 3, tapi dia 3 dikurangi 5. Terus ini jadi min 2 dikurangi 6. Terus ini jadi min 4 dikurangi min 2. Ya kan, kalian bertanya. Pasti kan ini
Ini kan berbeda dengan A. Apakah sama? Jawabannya juga sama. Soalnya vektor A sama B ini cuma beda arah kan. Kalau yang A tadi ini itu dari atas ke bawah. Kalau yang B ini kan dari bawah ke atas. Tapi kan persamaan garisnya sama. Lintasan garisnya kan sama. Makanya masih berlaku juga. Jadi yang ini ekspresinya banyak. Oke. Ini yang terakhir. Salah satu soal yang kira-kira mungkin muncul di KBF itu seperti ini. Jadi nyari nilai dy dx di titik P 2,0. Nah, kita kerjakan aja. Jadi cari dulu dy per dt-nya. Ini berapa ini dy dt? Ini 3. Ini cos saya. Cos pi t. Sama sih. Cos pi t. Maaf, udah selesai. Kalau gue sadar pergi. Ntar habis itu kita cari dx dt. Dx dt-nya gimana ini berarti? Ya udah turunannya. T derajat x ya jadi 4 t. Nah, selesai. Berarti nilai di dx sama dengan 3 cos pt per 4t. Nah, titik 2,0. Artinya apa ini? Artinya nilai y-nya kan 0. Nilai Bentar. Tes. Oke. Maaf. Nah, artinya apa? Artinya kan di saat misalnya x sama dengan 2, kita mau nyari t-nya kan? Jadi t gimana? Coba kita pakai x. Jadi x sama dengan 2t kuadrat. Di sini nilainya 2. Sama dengan 2t kuadrat. Ini berarti 2 per 2. 2 berarti t sama dengan 1. Atau kalau mau coba cara lain ada sama juga. Y-nya kan di sini 0. Jadi 0 sama dengan 3 sin pi t. Nah, t yang berapa? Sinnya berapa yang hasilnya 0? 180 kan? Berarti ini udah 3 kalikan 1 aja. T sama dengan 1. Nah, sama juga kan? T sama dengan 1. Jadi, ini maksudnya nilai di titik P 2,0 berarti saat T sama dengan 1. Jadi, masukin aja nilai T sama dengan 1. 3 cos pi 1 per 4 per 1. Ini menjadi cos pi, cos 180 itu min. Oh, aku maaf ya, aku lupa tadi turunannya T jadi ada pi ya. Maaf. Nah juga ini ada pi. Ini pi. Karena turunan dari T-nya. Ini juga sama. Ini pi. Jadi ini menjadi, ini ada pi. Ini berarti jadi min 3 pi per 4. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Untuk materi vektor dan desain kerucut dan kawan-kawan. Apakah ada yang ditanyakan? Karena ini sudah akhir PPT sih. Nah, mungkin yang tadi ya, koreksi yang tadi ya. Jadi contohnya agak susah. Coba sesuatu. Intinya, misalkan kita punya persamaan x sama dengan y kuadrat. Ini deh. Jadi kita punya persamaan ini. 4x dengan y. Jangan 4x nih. Gampangan. Misalkan 8 deh. 8x sama dengan y kuadrat. Nah, artinya apa? Artinya di parabola ini nilai p-nya itu sama dengan
setengah. Jadi titik fokusnya berada di titik 0,5. Seperti itu. Seperti itu. Nah, tadi aku ada min 2 itu jadi geser sih. Jadi geser persamaannya. Jadi tidak di titik 00 lagi, jadi fokusnya ada nilai bukan 0. Kayaknya nggak ribet tadi. Nah, oh ya, Y kuadrat, ini intinya kalau Y kuadrat, itu berarti kan dia persamaannya parabola kayak gini. Ini Y kuadrat. Kalau misalnya negatif Y kuadrat, berarti dia pakai Y kan, negatif Y. Sama kayak X kan, kalau X, ini kan X kuadrat. Ini kan X, negatif X kuadrat. Gitu. Oke. Karena sepertinya tidak ada yang bertanya, jadi aku izin mengakhiri terlebih dahulu. Karena jujur emang materinya tidak banyak kalau di desain kerucut itu. Lebih berat di deretnya soalnya, kalau di KPR. Jadi baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Labi.